Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk energi Twin Flame ya. Dari energinya Divine Feminine di bulan Februari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat guys, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedain ya. Kalau personal itu ya langsung hubungi secara langsung ya. Syarat ketentuannya itu ada di description box. Kalau yang general ya itu semua yang ada di YouTube itu energinya general ya. Jadi memang yang ketarik aja energinya yang bakal cocok. Itu aja sih. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, feminim. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, energi Twin Flame feminim di bulan Februari 2022 ini. Apa sih yang dirasakan oleh si feminim sekarang? Apa sih yang feminim inginkan? Apa sih yang feminim mau? Beri saya 10 kartu. Oke, The Devil. Kartu pertamanya The Devil, Two of Pentacles, The Empress, The Hierophant, Six of Cups, Three of Cups, Ten of Wands, King of Pentacles, The Fool, Ten of Swords. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, feminim, energi twin flame-nya ya di bulan Februari 2022 ini. Di sini sih ada keinginan menggebu-gebu dalam diri feminim ini untuk kembali bersama dengan maskulin. Ya, ada keinginan kayak gitu. Menggebu-gebu sekali saya lihat. Memang di luar kelihatannya tampak tenang, kelihatannya tampak bersahaja, kelihatannya seolah-olah tidak terlalu menginginkan. Tapi sejatinya kita lihat ke dalam, ternyata juga feminim di dalam hatinya, ya itu nggak bisa bohong ya. Perasaan nggak bisa bohong, hati nggak bisa bohong. Ya, dari mulut yang keluar itu belum tentu kebenaran. Dari mulut is okay bilang tidak mau, tidak move on dan sebagainya, tapi dalam hatinya, kata hatinya ya itu saya lihat masih ada perasaan yang dalam untuk maskulin. Jadi memang ada perasaan untuk menjalani kisah cinta kembali bersama dengan maskulin ya. Cuman ya saya ngelihat di sini tuh feminim itu kayak merasa sedikit kebingungan ya, karena di sini tuh ya feminim tidak tahu apakah si maskulin ini masih ingin menjalin cinta ini lagi atau tidak. Dan ini juga yang ngebuat saya ngelihat si feminim itu jadi kekurangan kepercayaan diri ya, krisis kepercayaan diri. Jadi kayak DM masih sayang sama aku nggak ya, jadinya pikiran feminim ini tuh berbelit-belit sekali ya, kepikiran tentang DM aja terus ya, kepikiran DM, nanti berbelit-belit lagi, nanti mikirin lagi gimana ya, bisa atau enggak ya feminim. Di sini kan kalian perlu tahu kalau energi twin flame itu kan energi yang hanya untuk sebagai pembelajaran kisah cintanya. Tapi bila mana diri kamu tahan dengan ujian,
ya, itu bisa menjadi jodoh, bisa. Tapi memang nggak semua pasangan twin flame itu melampaui sampai ke tahap jodoh, karena nggak semua pasangan twin flame itu tahan dengan ujiannya. Ujian dalam twin flame dengan hubungan soulmate itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Itu timplang, nggak bisa dibandingkan. Nah, kalau twin flame ibarat kata itu ujiannya tuh udah ada lagi, selesai ada lagi, udah turun selesai ada lagi, begitu ya terus sampai mungkin kalau kata orang itu kayak Tuhan itu ngasih ujian yang bertubi-tubi. Nah, kalau soulmate ujiannya ada, nah abis itu udah diselesaikan, udah lama sekali. Paling nanti suatu waktu kalau ada momen ujian lagi, ada lagi, tapi nanti berhenti gitu aja. Tapi kalau twin flame itu ya gitu terus, kayak kalau kata orang itu digembleng terus ya. Makanya nggak semua itu feminim maupun maskulin itu tahan dengan ujian. Nah, di sini sih feminimnya, dan ini kamu perlu tahu akan hal itu. Well, buat kedepannya aku lihat kamu itu butuh untuk menenangkan diri kamu feminim. Diri kamu itu jadi kayak gerasak gerusuk kalau aku lihat. Diri kamu jadi nggak tenang. Apa-apa terlalu memikirkan maskulin. Apa-apa terlalu memikirkan si maskulin terus-terusan aja. Apa-apa mengingat momen kenangan sama maskulin. Jadi gitu mulu momennya ya. Jadi gimana ya ketika mungkin kamu meditasi, atau mungkin ketika kamu sembahyang, berdoa, sholat, dan sebagainya ya, diri kamu tuh jadi kayak yang nggak fokus menurut saya. Karena ketika kamu mungkin baca Al-Quran, Parita, atau Alkitab, diri kamu baca, tapi pikiran kamu nggak ada di sini. Pikiran kamu tuh di maskulin, jadi begitu. Jadi makanya aku lihat di bulan ini kamu harus pandai-pandainya untuk menenangkan diri kamu ya. Karena gini ya, feminim, semakin kamu tarik si maskulin, semakin kamu inginkan, itu malah jadi nggak semakin bisa kamu dapatkan, semakin renggang. Tapi dalam energi twin flame, apabila kamu semakin mundur, semakin tidak menginginkan untuk move on, ya berarti kan kamu udah healing. Nah ini si maskulin ini semakin maju. Kenapa kayak gitu ya, Ce? Ya memang begitu, energi twin flame itu begitu. Makanya energi twin flame itu sama soulmate itu kan berbeda. Ya, kalau soulmate itu kan memang enak ya, semakin kita berusaha pasti nanti akan ada hasil akhirnya. Tapi kalau twin flame itu memang itu tuh bikin saya juga pusing ya, sama energinya capek. Karena ya otomatis kan bukan kalian aja, saya juga pernah ngalamin ya, dan itu memang sangat bikin lelah. Apalagi yang bikin lelahnya itu kan tekanan batin, sama dari kayak yang apa sih tuh, kita juga bisa ngerasain energinya maskulinnya, itu bikin capek. Oke, di sini feminim, saya tahu diri kamu masih cinta banget sama maskulin, kamu belum bener-bener bisa lupa, tapi tolong buatlah diri kamu itu sedikit lebih tenang. Tenangi diri kamu, tenangkan. Tarik napas, hembuskan napas, tarik napas, hembuskan napas. Ayo gitu terus meditasi. Harus tenang, pikiran kamu harus rileks, jangan menggebu-gebu ya. Harus sabar. Nggak bisa kamu itu keinginan menggebu-gebu langsung dapet gitu aja ya. Jalani aja proses healingnya dulu. Bagaimana ya proses healing kamu, gimana mau maju kalau pikiran kamu kayak gini ya. Tapi ya memang di awal-awal tuh begitu, cuma ya kamu harus bisa lepas dari energi yang membelenggu ini ya. Tapi kira-kira saya bisa nggak sih lepas dengan DM? Ya sebetulnya semua orang nggak bisa lepas dari maskulin, tapi tergantung dari feminimnya gimana healingnya. Kalau healingnya cuma kayak maju mundur gitu-gitu aja, itu susah ya, susah. Karena apa? Karena keinginannya masih menggebu-gebu kayak gini nih. Jadi meskipun setahun, 2 tahun, 5 tahun, ada loh orang healing kagak lancar-lancar, banyak 5 tahun loh, bahkan ada yang kayak gitu-gitu aja nggak ada perkembangan. Makanya sebagaimana feminim, kamu harus bisa, jangan sampai kayak gitu. Setidaknya tuh dalam jangka 1 atau 2 tahun, setidaknya perkembangan healing kamu tuh harus semakin maju. Oke? Energinya itu aja untuk feminim, semoga energinya resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.